Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengambilan keputusan investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian yang biasanya disebut dengan penanaman modal. Investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Umumnya, dana atau aset yang diinvestasikan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Kemudian investasi biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi jangka pendek dan yang kedua investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek untuk sebagian orang yang sedang mencari dana tambahan untuk kebutuhan mendesak. Kemudian investasi jangka panjang bertujuan untuk memperoleh dana segar di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan, baik yang direncanakan ataupun bersifat darurat. Tujuan lain adalah untuk mendapatkan pendapatan pasif berkala seperti bunga, dividen, bunga sewa. Jenis-jenis investasi ada banyak, tapi yang saya masukkan ke dalam materi ini ada 8. Yang pertama itu ada deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Tak sedikit orang yang berasumsi kalau deposito hanya bisa dilakukan untuk jangka panjang, misalnya 10 tahun. Padahal deposito bisa juga dilakukan mulai dari 3 bulan. Keuntungan deposito lebih besar dibanding tabungan biasa karena bunganya lebih besar. Selain itu, terdapat pula produk deposito yang membuatmu bisa mencairkan uang bila sedang kepepet. Deposito tergolong jenis investasi untuk pemula karena resikonya sangat minim. Kemudian jenis yang kedua adalah saham. Selain deposito, saham juga salah satu jenis investasi yang paling diminati. Semakin besar presentasi saham yang dimiliki, maka semakin kuat pula kekuatan dalam perusahaan. Keuntungan berinvestasi saham terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama itu keuntungan dari capital gain, dan yang kedua keuntungan dividen. Keuntungan dari capital gain dapat dipantau setiap menit, jam, dan hari, yang artinya harga saham suatu perusahaan dapat berubah kapanpun. Sedangkan keuntungan dividen adalah keuntungan yang diperoleh berdasarkan pembagian keuntungan perusahaan. Kemudian jenis investasi yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya keuntungan yang didapatkan lebih dinamis dan jumlah yang didapatkan cenderung lebih pasti. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Reksadana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu reksadana pasar uang, yang kedua reksadana saham, yang ketiga reksadana pendapatan tetap, yang keempat reksadana campuran, dan yang kelima reksadana indeks. Kemudian jenis investasi yang kelima itu ada forex. Forex yang merupakan singkatan dari forex exchange, artinya nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Jenis investasi ini memperdagangkan mata uang berdasarkan harga pasar saat transaksi berlangsung. Nilainya bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung dinamika pasar sehingga menjadi ajang trading. Yang keenam ada sekuritas. Investasi ini bisa dibeli mulai dari 5 juta dengan keuntungan pendapatan tetap dari fixed coupon setiap bulan. Investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan di pasar sekunder berupa capital gain. Pemerintah menjamin pembayaran sekuritas ketika nilai pokok jatuh tempo dan berada dalam jangka 3 tahun. Kemudian yang ketujuh ada properti.
salah satu alasan banyak orang memilih jenis investasi karena mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali saat-saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Properti merupakan sektor real di negara berkembang yang tak terlalu berpengaruh terhadap inflasi karena lebih kepada ekspektasi. Simpelnya, aset real mampu melindungi keuangan terhadap inflasi. Properti memang investasi cepat, menguntungkan, dan modal yang dibutuhkan cukup besar juga. Kemudian yang terakhir itu ada jenis investasi emas. Jenis investasi jangka panjang ini masih banyak digemari karena dianggap paling mudah dilakukan walaupun keuntungannya tidak terlalu besar. Nilai emas relatif terus naik dari waktu ke waktu. Namun yang harus diperhatikan adalah emas yang punya nilai investasi adalah emas murni, bukan emas perhiasan. Harus berhati-hati bila mau berinvestasi jangka panjang dengan emas, termasuk penyimpanannya. Tentu harus aman dan kalau bisa tersimpan di layanan deposito. Metode penilaian investasi yang perlu diketahui ada 5. Yang pertama itu ada net present value. Net present value adalah metode penelitian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, net present value adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Kemudian yang kedua adalah payback period. Metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu, bisa tahun, bisa bulan. Rumusnya itu payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengambilan atau payback, investasi tersebut layak dilakukan. Kemudian yang ketiga ada average rate of return, yaitu metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Rumusnya itu average rate of return sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Kemudian yang keempat ada internal rate of return, yaitu metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan net present value arus kas saat ini dengan net present value arus kas masa mendatang. Yang terakhir adalah profitability index, merupakan metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Rumusnya nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Kelebihan dan kekurangan dari metode penilaian investasi. Dari kelima metode, net present value disebut sebagai metode penilaian yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode net present value, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini sangat memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode ini adalah butuh perhitungan yang sangat rumit atau yang sangat teliti. Metode probability index dan internal rate of return juga merupakan metode yang baik. Namun sayangnya memiliki banyak kekurangan, misalnya seperti internal rate of return yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara itu, metode average rate of return dan payback period mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang. Padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dan dalam berinvestasi. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Karena itulah perlu dipertimbangkan dengan baik
dalam hal memilih metode terbaik. Rencanakan investasi dengan matang akan memberikan hasil terbaik atau lebih memaksimalkan.